Untuk menjadi model, gadis itu menentang keras pertentangan dari keluarganya. Menyelinap meninggalkan orang tuanya ke klinik untuk operasi kosmetik. Namun, ketika operasi sedot lemak sudah setengah jalan, gadis itu tiba-tiba mengalami serangan epilepsi. Berbusa di mulut, denyut jantung menurun tajam. Melihat situasi ini, dua orang dokter segera lakukan pertolongan pertama darurat, melakukan resusitasi jantung paru. Cobalah untuk memulihkan detak jantungnya. Namun, karena klinik tidak memiliki peralatan defibrilator yang diperlukan, pekerjaan penyelamatan terhenti. Lihat situasinya tidak baik, dokter kepala Benjamin tidak mau bertanggung jawab atas kecelakaan itu. Dalam kepanikan, dia mendorong beban itu ke temannya, Roger. Dia bergegas meninggalkan ruang operasi. Akhirnya dengan bantuan sekretaris Lola, Roger menggunakan kursi roda untuk membawa gadis yang sekarat itu keluar dari klinik. Malam itu orang tua Rebecca mendapati putri mereka belum pulang. Menelepon tapi tidak ada yang menjawab. Seluruh keluarga khawatir seperti api. Ibunya merasakan firasat buruk, harus segera membawa keluarga ke kantor polisi untuk melaporkan kasusnya. Mengatakan bahwa putri mereka Rebecca hilang. Ketika polisi wanita bertanya, belajar dari saudara Rebecca, Rebecca pernah bercerita tentang pergi ke klinik untuk operasi plastik. Ada dua dokter utama, salah satunya bernama Roger. Polisi segera memulai penyelidikan, dan kejutannya adalah, polisi tangani kasus Ruben, suami Lola lagi. Ruben secara bertahap menemukan petunjuk, pergi ke tempat parkir bawah tanah klinik, meminta petugas keamanan untuk menyediakan rekaman pengawasan pada saat kejadian. Kembali ke stasiun, dia segera membuka laptopnya, hubungkan USB, tinjau konten video dengan cermat. Dia langsung tertegun. Dalam video itu, istrinya Lola muncul lagi. Pada saat yang sama, dua pemuda sedang menggambar grafiti di jalan. Tidak sengaja menemukan Rebecca tergeletak di tanah. Ruben mengambil foto Rebecca. Tanyakan pada Lola apakah dia kenal gadis dalam gambar itu. Namun, Lola membantahnya mentah-mentah. Belum pernah bertemu orang ini. Melihat istrinya menyangkal segalanya, Ruben meletakkan rekaman pengawasan tepat di depannya. Saat Lola melihat videonya, dia benar-benar tercengang, wajah pucat, melihat masalah yang terungkap. Dia buru-buru menjelaskan kepada suaminya, berbohong bahwa Anda dipaksa oleh bos Roger, baru dipaksa membantu menyembunyikan kebenaran. Tapi hanya dengan kata-katanya yang sepihak, Ruben tidak dapat mempercayainya. Dia mencoba menahan amarahnya, perintahkan Lola untuk mengungkapkan keberadaan Rebecca. Tapi bagaimana Lola tahu, Roger tidak pernah membawa Rebecca ke rumah sakit untuk perawatan, namun membuang Rebecca di pinggiran kota. Oleh karena itu, kedua orang itu terlibat pertengkaran sengit. Lola memohon pada suaminya demi hubungan mereka, beri dia waktu istirahat. Namun, Ruben marah dan bertekad, bersumpah untuk bunuh diri demi keadilan. Bawa Lola ke pengadilan, tidak melihat jalan keluar. Lola benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia tiba-tiba meraih pistol Ruben, tekan pelatuk berulang kali. Suara tembakan terdengar di dalam ruangan. Ruben ditembak beberapa kali, perlahan jatuh ke dalam genangan darah, meninggal di tempat. Lola berdiri diam, senjatanya terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Seluruh orang menjadi bingung. Pada saat itu, sepupuku yang mendengar suara itu, bergegas berlari menghampiri. Ketika aku melihat pemandangan di depan mataku, dia langsung tertegun, hampir tidak percaya dengan mataku. Dia bergegas maju untuk memeriksa luka Ruben. Tapi ketika telinga dekat dengan hatinya, tahu-tahu dia sudah tak bernapas lagi. Cleo terkejut. Dengan gemetar, dia mengangkat kepalanya untuk menatap Lola. Cobalah untuk mencari tahu apa yang terjadi. Menghadapi pertanyaan sepupunya, Lola berbohong lagi bahwa Ruben telah menyentuhnya terlebih dahulu. Dia hanya harus membela diri dan melakukan serangan balik. Setelah mendengarkan, Cleo sangat takut. Sarankan dia untuk menyerahkan diri ke polisi. Akan tetapi, Lola tidak mendengarkan sama sekali. Sikap yang sangat bertekad, sama sekali tidak bersalah, tidak melihat jalan. Lola tiba-tiba membungkuk untuk mengambil pistol yang jatuh ke tanah. Dibawa pelan-pelan ke depan sepupu. Dengan suara penuh semangat diucapkan, tolong bantu aku sekali. Ambillah kesalahan ini untukku. Aku bersumpah, aku akan menjaga Sofia dengan baik. Sewalah pengacara terbaik untuknya, dan akan bersaksi di pengadilan sendiri. Buktikan bahwa dia hanya membela diri. Akan segera menyelamatkanmu. Cleo menatap mata Lola yang memohon. Robek di dalam, dia memikirkan putri kecilnya Sofia. Pikirkan tentang kehidupan Anda yang sudah sulit. Akhirnya dibawa permohonan Lola. Dia gemetar dan mengulurkan tangannya. Ambil pistolnya perlahan-lahan. Anggukan diam. Cleo dan putrinya Sofia jalani hidup damai dan bahagia di pedesaan. Meskipun kehidupan miskin, tapi ibu dan anak saling bergantung dengan hangat. Namun, surga tidak berpihak pada manusia. Kemalangan dan keberuntungan tidak dapat diduga.
Kebakaran tiba-tiba benar-benar mengubah nasib mereka. Api melahap rumah itu. Rumah yang dulunya nyaman kini menjadi abu. Yang lebih menyakitkan adalah separuh wajah Sofia terbakar parah. Bencana ini tidak hanya menghancurkan rumah mereka, yang membuat Cleo yang sudah miskin menjadi semakin menderita. Untuk menyembuhkan putrinya agar memulai hidup baru, dia membawa Sofia ke Rio de Janeiro, cari bantuan dari sepupu Lola. Lola dengan hangat menyambut ibu dan anak itu. Atur agar mereka tinggal di rumah Anda. Tampaknya murah hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Namun sebenarnya memiliki niat tersendiri. Dia menyuruh Cleo membersihkan kamar dan menuangkan teh dan air setiap hari. Perlakukan dia seperti pembantu. Bahkan saat menuang kopi pun ada sedikit kesalahan. Juga dimarahi Lola di depan semua orang. Meskipun Cleo memiliki beberapa ketidakpuasan di hatinya, tapi selalu menahan diri untuk tidak mengungkapkannya. Setiap kali aku melihat Sofia tersenyum jarang di sini, di dalam hatinya menambahkan sedikit kenyamanan. Katakan pada dirimu sendiri, selama putriku bahagia, tidak peduli seberapa sulitnya, itu sepadan. Siapa yang mengira bahwa keputusan yang salah darinya, pada akhirnya akan merenggut nyawanya? Sofia berdiri diam, menyaksikan tanpa daya ketika ibunya dibawa pergi oleh polisi. Wajah muda penuh ketakutan dan ketidakberdayaan. Kisah pembunuhan ibunya masih menghantui Sofia setelahnya, membuatnya selalu skeptis. Gadis itu tidak dapat mengerti, kenapa ibu melakukan hal itu. Aku ingin melihat ibuku. Tidak, penjara bukan tempat untuk gadis kecil, penjara penuh dengan penjahat. Ibumu bukan seorang penjahat. Dengarkan, saya berjanji akan melakukan yang terbaik untuk mengeluarkanmu dan ibumu dari sana. Sementara itu aku akan mengurus bayinya. Oke. Jika kamu mau, kamu bisa memanggilku Ibu Lola. Sofia muda tertipu oleh janji-janji Lola. Gadis itu menerima tawarannya tanpa ada keraguan. Namun gadis kecil itu tidak dapat menduga, apa yang menantinya bukanlah perhatian hangat, melainkan pembelajaran yang dipaksakan, untuk menggantikan pekerjaan ibu, menjadi pembantu di rumah, membersihkan kamar dan menuangkan teh setiap hari, menjalani hidup yang lelah dan rendah hati. Untungnya putra Lola Elric berbeda, dia tidak dingin dan acuh tak acuh seperti ibunya. Sebaliknya, dia sangat memperhatikan Sofia dalam kehidupan sehari-hari. Hidup bersama dalam waktu lama, persahabatan mereka tumbuh lebih dalam, tanpa disadari, dalam hati diam-diam timbul sedikit rasa yang seharusnya tak ada. Di sisi lain, Rebecca dilarikan ke rumah sakit. Setelah upaya darurat, dia untuk sementara waktu keluar dari bahaya. Namun, diagnosis dokter membuat orang tuanya terkejut. Dokter memberitahu mereka dengan berat. Rebecca mengalami serangan jantung mendadak saat operasi. Tidak segera ditangani, menyebabkan kerusakan parah pada fungsi jantung, sudah mulai melemah. Satu-satunya harapan adalah melakukan transplantasi jantung, tetapi harus menunggu donasi organ yang sesuai. Bagaimana dengan waktu tunggu? Dokter juga tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Semuanya hanya bisa mendengarkan takdir. Ketika saya mendengar berita ini, orang tua Rebecca langsung terpukul, air mata terus mengalir. Mereka tidak bisa menerima, putrinya sehat dan cantik. Hidup sekarang tidak pasti. Setelah kecelakaan operasi plastik Rebecca terungkap, Lola kehilangan pekerjaannya, kehilangan pendapatan, dalam kesulitan yang mengerikan, dia pergi ke Benjamin. Saya harap dia dapat berinvestasi untuk membuka salon kecantikan untuk dirinya sendiri, untuk keuntungan bersama. Meskipun Benjamin berasal dari keluarga bangsawan kaya, tapi dia tidak bodoh, memahami risiko investasi ini, langsung menolak permintaan Lola. Melihat dia bertekad, Lola tidak patah semangat, tapi menjepit USB di tengah proposal proyek, penuh makna diletakkan di atas meja. Bisakah Anda menghubungi saya? Oh, aku hampir lupa. Ada USB di sana. Ini hadiah kecil. Sebuah film yang belum pernah kamu lihat. Ini hanya salinan. Saya pikir kamu akan menyukainya. Setelah Lola pergi, Benjamin dengan penasaran mencolokkan USB ke komputer. Ketika gambar muncul di layar, wajahnya langsung menjadi gelap. Di dalam USB ada bukti pidana kecelakaan kosmetik. Malam itu ketika Elric melewati dapur, melihat Sofia sibuk sendirian, langsung tanya ke mama kenapa gak bantu masak. Namun, kata Lola acuh tak acuh, ini yang seharusnya dilakukan oleh gadis itu. Elric sangat tidak senang setelah mendengar itu. Salahkan ibu karena tidak memperlakukan Sofia seperti pembantu. Lola tidak peduli, juga mengatakan dia bermaksud membiarkan Sofia pergi. Elric segera menyarankan untuk setidaknya menunggu sampai Cleo dibebaskan. Namun, Lola memberitahu Cleo bahwa dia tidak akan pernah keluar dari penjara lagi. Mendadak, Sofia mendengar percakapan antara ibu dan anak itu dengan jelas. Keesokan paginya, Sofia diam-diam mengambil sejumlah uang, pergi ke penjara untuk mengunjungi ibu. Ketika aku bertemu Cleo, gadis itu tidak dapat menahan emosinya, berlari ke pelukan ibu sambil menangis. Cleo memeluk putrinya erat-erat, senang dan sedih. Mengetahui Sofia datang sendirian, dia lebih khawatir. Setelah menangis, Sofia akhirnya memberanikan diri. Tanyakan pertanyaan itu dalam hatimu.
Mengapa kau melakukan itu pada ayah Elric? Ibu, ceritakan padaku. Tolong, kenapa ibu melakukan itu? Cleo terdiam sejenak, akhirnya mengungkapkan kebenaran kepada putrinya. Dia tidak pernah melakukan kejahatan, bahkan tidak menembak mati Ruben. Pelaku sebenarnya adalah Lola.